Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dia yang telah melihat Bapa. Yohanes 6 ayat 46. Allah yang mengutus anaknya ke dalam dunia, tujuan dan kehendaknya adalah supaya semua miliknya sejak semula tidak terhilang satupun. Kedatangannya di dunia tidak lain supaya semua orang yang melihat Yesus menjadi percaya, selamat dan beroleh hidup kekal. Jadi hidup kekal disediakan hanya bagi orang yang percaya kepada Yesus Anak Allah. Melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Melihat Anak sama dengan melihat Bapa. Itulah yang diperkenalkan oleh Yesus ketika Yesus berbicara soal roti hidup yang turun dari sorga. Yang percaya Yesus adalah roti hidup akan mendapat hidup kekal. Namun orang Yahudi bersungut-sungut dan menolak semua ucapan Yesus kalau dirinya adalah roti hidup yang turun dari sorga. Mengapa? Karena mereka hanya melihat Yesus sebagai anak Yusuf tukang kayu dari Nazaret dan tidak mungkin ia turun dari sorga. Yesus menegur sungut-sungut mereka yang tidak percaya dan berkata bahwa siapa yang datang dan percaya kepada Yesus adalah karena Bapanya di sorga yang menariknya dan membuat percaya. Bagaimana Allah Bapanya menarik mereka dan membuat percaya? Yakni melalui pengajaran. Pengajaran Allah menghasilkan iman orang-orang percaya. Jadi kalau ada orang tidak percaya dan tidak datang kepada Yesus, itu berarti mereka tidak pernah mendengar atau menerima pengajaran Allah Bapa. Sebab kalau mereka menerima dan mendengar, berpegang pada ajaran Allah, mereka pasti datang dan percaya kepada Yesus. Sebab pengajaran Allah pasti menunjuk kepadanya Yesus yang adalah anaknya yang diutus untuk dunia. Dan bila mendengar, menerima pengajaran Allah tidak berarti mereka atau ada orang yang melihat Bapa. Ini menyiratkan siapapun tidak mungkin melihat Allah Bapa dengan mata jasmani atau menerima pengajaran dari Bapa seperti pernah kepada Musa sendiri. Allah bekerja secara rohani dan memiliki jalan untuk memasuki, mempengaruhi roh dan jiwa manusia tanpa dilihat. Kita tidak pernah melihat Allah, tetapi dapat merasakan kuasa-Nya mengubah dan memperbaharui hidup kita melalui firman kebenaran-Nya. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Hanya ada satu pribadi yang dekat Allah dan melihat Allah, yaitu Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa, pribadi kedua Trinitas. Allah Maha Kudus, Maha Mulia, sehingga kita orang berdosa tidak dapat bertahan di hadapan-Nya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Tidak seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang kamu ini mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terpujilah nama-Mu, karena Engkau memberikan putra-Mu Yesus Kristus datang ke dunia, supaya kami percaya. Dia yang Engkau utus menyelamatkan kami. Dengan melihat Yesus, percaya kepada Yesus, kami melihat Engkau Allah Bapa kami dan percaya kepada Engkau. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu dengan kuasa firman-Mu menguatkan kami untuk terus percaya dan melihat Engkau Bapa kami di dalam iman percaya kepadamu. Kuatkanlah kami untuk terus berpegang kepada firman kebenaran-Mu.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.